Kesalahan orang dalam mengelola uang. Harus diakui bahwa bidang pengaturan keuangan merupakan lingkup yang sangat kompleks. Saking kompleksnya, sudah menjadi kebiasaan. Rupanya, bagi orang-orang untuk membuat kesalahan finansial yang berbeda-beda tingkatannya satu sama lain. Kesalahan yang pertama, penghasilan naik, tetapi lifestyle naik lebih tinggi. Apa saja kesalahan pengaturan keuangan pribadi yang harus dihindari, akan diulas dalam video ini. Kesalahan yang pertama, penghasilan naik, tetapi lifestyle naik lebih tinggi. Mayoritas orang saat penghasilannya naik seringkali gaya hidup atau lifestyle-nya juga naik. Banyak keinginan-keinginan kecil yang selama ini terpendam seperti makan, nonton bioskop, belanja di mall, membeli handphone baru, membeli barang branded seperti jam tangan, sepatu, tas untuk meningkatkan gengsi mereka di mata teman saudara tetangga dan orang lain. Di samping itu, dengan kenaikan penghasilan dan karir membuat kepercayaan institusi keuangan akan naik. Menjadi punya kemudahan dalam melakukan utang seperti bisa memiliki kartu kredit tanpa disadari kenaikan lifestyle atau gaya hidupnya ternyata justru lebih besar dari kenaikan penghasilannya. Disinilah seringkali terjadi awal bencana finansial seseorang yang karir atau bisnisnya sedang naik bukannya saat. Kesalahan yang kedua, tidak memiliki anggaran. Kondisi finansial Anda di masa mendatang sepenuhnya tergantung pada bagaimana Anda membelanjakan uang saat ini. Ketimbang membuat anggaran yang terlampau menekan, mulailah dengan sesuatu yang mendasar dan kemudian membuat perubahan secara gradual begitu Anda telah melihat hasilnya. Kesalahan ketiga, tidak mencatat pengeluaran bulanan. Ini beda dengan anggaran bulanan. Kalau anggaran bulanan itu planning, kalau pengeluaran bulanan itu adalah setelah Anda melakukan pengeluaran itu dicatat. Banyak orang seringkali uang yang dimilikinya habis karena pengeluaran yang tidak biasa. Hal ini disebabkan karena banyak orang merasa bahwa mencatat pengeluaran bulanan itu menghabiskan waktu. Mereka terlalu sibuk dengan urusan pribadi, mereka terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, urusan keluarga, hobi, dan lain-lain. Bahkan banyak yang menganggap cara pengelolaan bulanan itu tidak penting. Saya katakan kepada Anda, mencatat pengeluaran bulanan itu penting sekali dilakukan untuk mengontrol penggunaan uang kita di bulan tersebut. Sehingga jika uang kita habis, kita tahu uang itu habis untuk dibuat belanja apa, sehingga kita bisa melakukan yang namanya financial check-up dari pengeluaran bulanan itu. Kesalahan keempat, berinvestasi tanpa pengetahuan yang matang. Seorang investor pemula yang terjebak dalam produk robot trading yang ilegal karena terdorong banyaknya unggahan di media sosial yang memamerkan keuntungan, bahkan janji memperoleh untung melalui investasi tersebut. Hal mendasar yang perlu dipahami dalam investasi adalah saat Anda ditawarkan sebuah investasi, Anda lihat, apakah imbal hasil yang ditawarkan itu wajar. Jika rasanya terlalu indah untuk dikatakan nyata, maka kemungkinan besar investasi itu tidak nyata. Halu, logika keuangan kita perlu diaktifkan saat berinvestasi. Pertanyaan yang harus Anda pikirkan adalah dari mana datangnya sumber keuntungan tersebut.
Banyak investasi bodong menawarkan imbal hasil yang bombastis seperti robot trading yang menawarkan keuntungan 10% per bulan, tetapi ternyata investasi tersebut hanya merupakan skema. Banyak juga penawaran-penawaran justice investasi yang menawarkan imbalan puluhan persen per bulan. Itu jelas tidak mungkin tidak ada investasi legal yang berani menjamin keuntungan lebih dari 10% per tahun saat ini. Kesalahan kelima, membiarkan uang diam. Nilai uang bisa turun gara-gara inflasi loh. Sebagai contoh, jika ada sebuah produk yang harganya sekarang Rp100, dan inflasi saat ini adalah 7%, maka produk yang sama akan bernilai Rp170 setelah 10 tahun. Jadi, carilah instrumen yang dapat membantu Anda mengalahkan inflasi ketimbang membuat uang Anda diam menganggur.